Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan kalau di Insas sama Tamrin ini tidak libur ya. Paling pas libur itu pas tanggal merah gitu. Jadi kita tetap melaksanakan kuliahan karena sudah ada schedule-nya ya. Jadi kita ikutin karena kalau kita meliburkan nanti nyari waktunya susah lagi gitu. Jadi untuk supaya biar pas gitu ya, UAS pas dan sebagainya, maka kita ikuti yang sudah dischedulekan. Nah, sekarang di sini saya akan coba membuat simulasi VoIP dengan pakai tracer. Kan kalau misalnya sebelumnya kita membuat VoIP itu dengan VirtualBox, bantuan VirtualBox, di mana di situ diinstal server server ini ya, PBX atau server VoIP-nya di VirtualBox gitu ya. Kita kemarin itu menggunakan Trickbox. Nah, kalau di sini kita tanpa perlu menggunakan VirtualBox ya. Kita cukup buat simulasinya dengan tools yang atau komponen-komponen yang ada di paket tracer IP PON tersedia, terus router yang khusus support dengan IP PON juga tersedia, kita bisa gunakan itu gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Di sini nih ada sekilas saya sebentar ini dulu ya. Jadi kalau IP PON ini kan basisnya IP ya. Basisnya IP ini, nah berarti dia akan mengikuti jaringan paket data gitu ya. Sebelum ada IP PON, jaringan telepon itu tersendiri ya. Yang analog, digital dia mempunyai LAN tersendiri. Tapi sekarang untuk menghemat gitu ya, ini bisa menggunakan IP yang berbasis maksudnya telepon yang berbasis IP. Jadi bisa langsung ke jaringan paket data gitu. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan di kantor tidak dibagi bandwidth-nya ya, atau istilahnya QoS tidak dibagi bandwidth untuk voice, untuk data, maka biasanya ini akan tabrakan ya, atau bisa akan menjepit suara saat sedang menelpon gitu ya. Jadi misalnya di sini-sini pada download ya, yang PC-PC, pada laptop dan sebagainya pada download, pada streaming dan sebagainya. Nah ini bandwidth-nya akan tarik-tarikan sehingga pas ada telepon juga banyak gitu ya. Nah ini yang berbasis IP ini kalau nggak dibagi bandwidth-nya akan menjepit. Jadi kualitas suaranya, kualitas ininya juga kurang bagus gitu ya. Karena saling bentrok gitu ya. Makanya dengan quality of service atau bandwidth management ini diusahakan dibagi gitu ya. Voice dikasih bandwidth-nya berapa, yang data dibagi berapa gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya orang yang klien-klien pada download, pada streaming, ini dia juga udah ada batasannya sehingga tidak menjepit batasan yang tidak menjepit jalurnya voice gitu ya. Oke, kita akan buat simulasi tentang VoIP ini ya menggunakan paket tracer. Nah, skemanya kalian bisa ini ya. Pokoknya belajar sekarang udah mudah. Kita tinggal search di Google gitu untuk mau belajar apa, praktekan, ada simulasinya ya, entah pakai paket tracer, VirtualBox dan sebagainya. Nah, kita misalnya mau buat topologinya seperti ini. Topologinya seperti ini. Nah, ini ada router 2811 nih yang support juga dengan IP PON. Nah, nanti kita bisa gambarkan di sini, ikutin aja ya. Oke. Oke. Nah, di sini router 2811. Kita berarti ke router 2811 dulu ya. Nah, ini ya. Oke, kita masukkan. Terus switch. Nah, ini switch. Cari, kita samakan aja biar konfigurasinya tinggal
bisa langsung cepat ngikutin gitu ya. Berikutnya kita PC di sini ya. Nanti PC ini ada fasilitas misalnya kayak apa telepon kliennya, misalnya untuk VoIP kliennya dengan Asterisk ya atau Zoiper dan sebagainya bisa menelpon ke telepon basis IP. Dan nanti di sini ada gateway bisa nelpon juga ke yang analog phone ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada PC kita masukkan. Terus ini gateway phone-nya. Nang ning 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 nang ning. No, no, jangan pencet HP Om. Nah, ini analog phone-nya kita masukkan. Nah, ini gambarnya sudah sama ya. Sekarang tinggal kabel-kabelnya. Ini menggunakan kabel straight. Oke. Oh, teleponnya belum ya, IP phone-nya ya. Kita cari end device-nya IP phone. Oke. Berikutnya kita masukkan kabel lagi ke IP phone. Ini juga. Oke. Nah, berikutnya karena ini analog, dia nggak menggunakan kabel yang UTP ya, beda. Ini biasanya ada kabel tersendiri. Contoh ini apa nih? Nah, ini ya, ini untuk telepon. Phone ke phone. Oke. Nah, sekarang kita tinggal configure. Nah, ini ada contohnya, kita tinggal ikutin aja. Nah, sekarang ini kalau diklik telepon ini nanti ada gambar ini, kita kalau mau aktifkan telepon tersebut maka apa colokannya ini, adapternya ini harus dicolok ke sini gitu ya. Nah, ini contoh untuk diaktifkan. Nah, bisa di drag ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Ini jadi on ya istilahnya gitu. Nyala. Tapi kita nanti settingnya dari mulai router dulu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Setelah itu akan mengkonfigurasi router. Nah, ini hidupkan dulu port router yang di sini ya. Nah, ini bisa diklik 2 kali. Ntar ada di sini ada ini ya, config. Terus fast Ethernet 0. Nah, ini ada port status di on kan. Ya. IP address ini kita bisa isi sesuaikan di gambar 10.126.11.1. Nah, ini udah otomatis misalnya kepala 10 biasanya langsung kelas A subnet masnya. Nanti tapi kita akan merubah nanti ke kelas C gitu ya. Oke. Setelah itu kita tutup dulu ya. Atau langsung bisa ke CLI-nya. CLI-nya langsung bisa dituliskan seperti ini. Oke. Exit. Kita bikin DHCP ya. Bikin DHCP tujuannya nanti biar kita memberikan sewa ke ininya ya masing-masing perangkat supaya mengikuti segmen yang sama gitu ya. Jadi pas saat apa ping atau call dan sebagainya ini bisa tersambung gitu ya. Kalau beda beda segmen maka biasanya tidak bisa untuk di ping atau di call dan sebagainya. Kecuali ada routing ya. Oke, kita coba buka mulai bikin IP DHCP.
noise. Nah, kalau di Cisco ini kita mainnya banyak-banyak command line ya, buat DHCP, buat VLAN dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang Mikrotik itu udah ada GUI-nya, jadi enak ya. Itu ada menu-menunya untuk membuat DHCP server, DHCP client, dan firewall dan sebagainya lah. Oke. Nah, nanti rank networknya di sini dari 11.0 sampai pokoknya 11.0 networknya. Nanti klien-kliennya mulai dari 1 sampai 254 gitu ya. Kita buat network untuk DHCP-nya 10.126.0. Nah, ini kita bikin tadi kan subnetnya dia kelas A, sebelumnya di IP di ini ya GUI-nya. Nanti kita akan ubah. Kalau yang ini kelas untuk subnet mas kelas C. Oke, biar segmennya nggak terlalu banyak gitu ya. Maksudnya ranknya nggak terlalu banyak. Oke. Ini default router nanti yang akan dijadikan gateway-nya diarahkan ke arah router sini semua ya, IP router ini. 10.126.1 option. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ini max DN-nya 5. Ini maksimal pon-nya 5 juga. Kita batasin aja karena nggak terlalu banyak kan kita mau buat gitu ya. Kalau mau buat kliennya banyak, maka kita buat banyak juga sih. Nah, oh, salah ini ya. Epon bukan expon. Oke. Nah, biasanya kalau ada kita nulis ngetikan komennya salah, maka ada tulisan invalid input detected. Nah, berarti ini ada yang salah. Nah, ini tinggal dibenerin. Kalau benar tidak ada ini ya, tidak ada tulisan invalid input dan sebagainya. Terus ini nah ini udah kita ini ya. Nah, sekarang ini kan tadi kita ngetiknya di router ya, ngetik komen. Sekarang kita berpindah di sini ya untuk configure switch-nya. Oke, ini kita bisa tutup. Nah, ini kita beralih ke switch. Nah, ini juga sama, kita ke config bisa di fase Ethernet 1 misalnya. Kita ini bisa ya. Oke. Terus di sini tadi udah ke 01 ya, kita ini ada ya 01, ini sama gitu ya. Port status kita udah on kan. Nah, ini modenya kita bikin terang ya. Oke. Setelah itu
kita bisa masukkan komennya di sini. Nah, ini CLI ya. Nah, ini CLI kita masukkan. In rank 0/2 sampai 4. Jadi untuk port rank 2 sampai 4 ya. Ini kita kasih VLAN 1 ya. SW ACC VLAN 1. Oke. Voice VLAN 1. Nah, kemarin kan kita sudah belajar VLAN ya. Dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu ya. Membuat VLAN. Oke, setelah itu kembali ke sini ya, router 0. Ya, kembali ke router, bisa diklik mana router. Nah, sekarang kita bisa ini iPhone untuk tab. Ini kita berikan ininya ya, apa extensionnya 6000. Ini 1001, 1002, ini extension nanti 1001 misalnya untuk apa namanya PC ya, yang biar bisa nanti di situ install aplikasi kayak Zyper-nya dan sebagainya gitu ya. Terus masukkan extension 1001 ya, register. Nah, nanti yang 1002 untuk yang IP phone-nya dan seterusnya, misalnya 1003 untuk yang di smartphone juga bisa ya, dan sebagainya. Oke. Oke. 3 1003. Oke, exit. Nah, terus ini kita ketikkan subnet masknya 2550 ya. Config routernya sini. Nah, ini ada tadi kan kelasnya kelas A gitu ya. Kita rubah ke kelas C biar ranknya nggak terlalu banyak gitu ya. Oke. Udah. Nah, berikutnya di sini kita beralih ke PC. Nah, ini kita tutup. Nah, ini PC ya. Ke desktop. Nah, nanti di sini ada ini nih, IP configuration. Kita bikin di DHCP aja. Karena kan tadi udah dibuat di DHCP server ya, ngasih rank segmennya sekian networknya gitu ya. Nanti dia akan dikasih list dapat IP berapa gitu ya hostnya. Nah, ntar di sini biasanya ada. Nah, ini DHCP request success ya, dia dapat IP hostnya itu .4. Nah, untuk gateway-nya langsung tuh ke .1 ya. Oke, kita tutup. Di sini sudah. Nah, di sini kita akan konfigur analog phone. Ya, ini gateway-nya, yang gateway untuk analog phone ya. Nah, di sini ada, ini kita tutup. Nah, ini. Oke, di sini ada config ya. Ini home, ini ya sama ya. Tinggal masukin address-nya kan tadi server itunya ada di 10126
yang gateway-nya ya, 11.1. Oke ya. Oke, kita tutup. Sini sudah semua. Nah, sekarang lihatlah analog port 0. Ya. Sudah berisi nomor VoIP yang digunakan untuk menelpon dengan klik. Nah, ini kita bisa lihat di sini gambarnya. Ininya. Nah, ini IP-nya ininya extensionnya 1002 ya. Itu ya sudah ada nih, sudah maksudnya terdaftar 1002 gitu ya. Dia langsung dikasih otomatis. Oke. Kalau sini 1003 nggak apa-apa gitu ya. Oke, sekarang kita bisa ini ya, melihat nomor VoIP pada PC 0. Nah, ini PC 0, bisa klik. Nah, di sini ada Cisco IP Communicator ya. Jadi buat apa namanya? Buat yang ininya ya, kliennya, sisi klien. Oke. Tadi kan kita udah sampai sini. Nah, ini ya. Itu Cisco IP Communicator. Ini nanti juga biasanya kalau kita udah tadi set DHCP terus gateway-nya ke ini langsung extension-nya apa namanya langsung ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada kita bisa klik manual gitu ya, manual masukin IP gateway-nya ya, terus extension-nya gitu. Nah ini udah 1003, 1002 tadi apa namanya yang analog phone ya sudah. Nah ini kita juga bisa lihat IP phone ya. Ini kita minimize dulu. Ini IP phone juga sudah pasti keluar yang di apa namanya kok GUI-nya. Nah ini ya 1001 untuk IP phone-nya ya, 1003 nih untuk yang PC, 1002 untuk yang analog ya. Jadi sudah terregister semua. Nah sekarang adalah bagaimana cara komunikasi VoIP-nya ya. VoIP. Nah ini bisa kita tekan langsung dari sini nih ya, atau yang dari PC ya. Nanti biasanya kita pas klik ini ya masukin apa nomornya, nanti yang apa namanya yang di IP phone-nya itu ada kedap-kedip lampu dari apa namanya teleponnya gitu ya, menandakan ada panggilan. Misalnya kita mau nelpon tadi yang IP phone itu 1001 ya. Nah, di sini ada new call, panggil call baru ya. Atau masukin aja sini 1000 ya. 1001. Oke. Terus kita dial. Oke, sekarang kita lihat nih yang di telepon ini. Nah, lihat nih. Ini IP phone-nya kedap-kedip dari 1003. Nah, yang desktop ini 1003 nih, apa namanya? Yang manggil tuh. Source-nya 1003 manggil ke 1001. Nah, ini dari 1003 dia manggil. Jadi ini connect ya. Nah, ini kita bisa angkat tes 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 gitu ya. Kita bisa tutup lagi ya. Oke, tutup. Nah, ini sudah tidak kedip lagi ya. Berarti udah ditutup teleponnya. Nah, dari sini sudah berhasil ya membuat tuh, membuat IP basis telepon VoIP. Kalau kebetulan misalnya kita mau mempraktekkan di VirtualBox apa namanya istilahnya memori RAM-nya kurang cukup gitu ya, karena kan harus apa buat ininya dulu ya, buat VM. Kemudian dari VM nanti kita install di desktopnya juga Zoiper-nya gitu ya. Terus nanti di smartphone-nya gitu ya. Kalau mau seperti real ya kita di VirtualBox ya install
server TrickBox-nya ya, server untuk VoIP. Setelah itu kita bisa install juga di telepon smartphone-nya ya, aplikasi bisa di-download di aplikasi Zoiper bisa di-download di Play Store. Nanti juga yang di desktop juga bisa di-download ya, Zoiper yang free, dan seterusnya. Itu bisa langsung setelah diregister bisa komunikasi gratis ya, tanpa pulsa dan sebagainya. Selama jaringan terbentuk ya. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Suara saya enggak, Pak. Suara saya kedengaran kan? Dengaran, Pak. Kedengaran ya. Tadi jelaskan yang saya ini ya. Nah, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang IP phone ini? Sebelumnya kan saya juga udah ini ya, jelaskan ya tentang teleponnya. Dan videonya juga ada ya, bisa di ke YouTube saya gitu kan. Yang kalau menggunakan TrickBox udah saya ini. Nah, ini kalau ini yang simulasi yang menggunakan Cisco Packet Tracer ini ya. Nah, konfigurasinya antara yang simulasi dengan yang real sama gitu yang Cisco. Karena iOS-nya OS-nya iOS sama gitu ya. Jadi kita ketikkan seperti itu di realnya itu komennya benar. Karena sudah dipraktekkan. Kayak kemarin saya lihatkan VLAN gitu ya. Itu diterapkan di fisiknya yang real sama gitu ya komennya. Jadi kita bisa tes trial di yang pakai tracer kalau kita tidak mempunyai perangkatnya. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian kali ya. Ini waktunya juga udah mau habis nih, bentar lagi. Jadi selamat ini ya, libur panjang ya. Ini kayaknya sampai setahun, sampai tahun 2001 awal baru masuk gitu ya. Paling gitu aja ya, kalau nggak ada yang ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Ada. Jelas ya? Enggak, jelas. Jelas ya. Oke ya, terima kasih ya sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.